Bab 711. Namun, Gary tak terkalahkan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia malah sedikit mengernyit. Dia sendiri paling tahu sudah sejauh mana tingkat keparahan racun dinginnya. Itu adalah gejala penyakit yang makin memburuk selama 7 hingga 8 tahun terakhir. Namun, Adril hanya butuh 6 jam untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya selama 7 atau 8 tahun. 6 jam. Hebat sekali. Ujar Gary tak terkalahkan dengan tenang. Namun, kekagumannya terhadap Adril perlahan menghilang digantikan dengan ketenangan. Sama seperti saat pertama kali bertemu dengan Adril. Kalimat ini membuat kesan baiknya terhadap Adril hilang. Bahkan, dia merasa tidak suka dengan sikap Adril. Dia terlalu sombong. Gary tak terkalahkan tidak menghargai orang seperti ini. Dia menghargai pemuda yang memiliki kepercayaan diri dan integritas. Tetapi tidak dengan orang yang sombong. Dokter Adril, jangan terlalu banyak membual. Rafa juga panik. Perkataan Adril terdengar terlalu menakutkan. Jangankan Gary tak terkalahkan. Bahkan dia juga sulit untuk percaya. Apalagi, dia tahu jelas bahwa ayah angkatnya sangat tidak suka dengan orang yang suka membuat, tetapi tidak melakukan apa-apa. Sekarang, Adril secara tidak sengaja menyentuh larangan Gary tak terkalahkan. Apa 6 jam itu waktu yang singkat? Asalkan mengobati dengan tepat dan Pak Gary bisa bekerja sama dengan baik. 6 jam sudah cukup, kata Adril sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya, Adril baru melihat orang yang tidak ingin disembuhkan dengan cepat. Rafa, apa orang gila ini adalah dokter sakti yang kamu cari? Saat ini, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Ada seorang wanita cantik bertubuh tinggi dan langsing masuk. Dia memiliki wajah yang sangat cantik, tetapi tatapannya tajam seperti pedang. Dia mengenakan seragam militer yang rapi, terlihat gagah dan perkasa. Sepertinya karena terlalu lama berada di medan perang, membuat sikapnya menjadi dingin dan keras. Dia memiliki aura yang membuat orang takut mendekatinya. Saat ini, ekspresinya tampak dingin. Begitu dia masuk, suhu di dalam ruangan terasa lebih dingin. Wanita ini berani berbicara seperti itu kepada Rafa. Adril mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Rafa dengan tenang berkata, Dokter Adril baru datang, jadi belum terbiasa dengan situasinya. Lalu, dia meminta maaf kepada Adril. Dia adalah putri angkat dari ayah angkatku. Dia itu anak kedua dari 4 saudara angkat kami. Aku adalah anak ketiga. Namanya Zaskia. Dia itu memang sering emosian. Dokter Adril jangan pedulikan dia. Sifat Zaskia memang agak keras. Bahkan tidak ada aura lembutnya sama sekali. Namun, tidak disangka di antara 4 putra angkat Gary tak terkalahkan. Ternyata ada seorang putri angkat. Adril juga tidak keberatan. Dia mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan berkata, senang bertemu denganmu. Namun, Zaskia mengabaikan tangan Adril yang terulur. Kemudian menatapnya dengan tatapan sinis sambil berkata, apa kamu tahu sudah berapa banyak dokter sakti yang memeriksa ayah angkatku dalam beberapa waktu ini? Adril tidak menedulikannya. Dia menarik tangannya kembali sambil tersenyum dan berkata, sekitar 10 lebih. Ada 37 orang. Satu pun dari mereka nggak ada yang berani bilang kalau ayah angkatku pasti bisa sembuh. Tapi, kamu malah bilang bisa sembuh dalam 6 jam. Kamu pikir mereka itu nggak berguna? Atau kamu pikir kamu itu jenius? Adril dengan tegas berkata, kamu benar. Kalau dibandingkan denganku, mereka memang nggak berguna. Aku juga nggak bisa disebut sebagai jenius. Mungkin disebut dokter sakti lebih tepat. Adril memang suka berlagak. Tetapi sekarang dia tidak berlagak. Ini adalah fakta. Namun, Zaskia seketika tertegun. Dia menatap Adril sambil tertawa kesal dan berkata, kalau dari awal aku tahu kamu orang seperti ini, seharusnya kami nggak mengundangmu. Ini namanya membuang-buang waktu. Ayah angkat, jangan membuang waktu pada orang ini. Sudah waktunya istirahat.
Dokter Adril harus mengobati ayah angkat, kata Rafa dengan panik.